Film 8, Mengapa anjing tidak pernah membandingkan diri mereka? Rahasia yang membuat anjing lebih bahagia daripada manusia. Bab 1, Perlombaan yang hanya dijalani oleh manusia. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Pernahkah Anda melihat dua ekor anjing bertemu untuk pertama kalinya? Yang satu besar, yang lainnya kecil. Yang satu masih muda, yang lainnya memiliki bulu abu-abu di sekitar moncongnya. Yang satu milik keluarga kaya. Yang lainnya berasal dari tempat penampungan hewan. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kedua anjing itu tampak tidak peduli. Mereka tidak bertanya, seberapa mahal tempat tidurmu? Berapa banyak pengikut yang dimiliki pemilikmu? Apakah kamu makan makanan organik? Apakah kalung lehermu bermerek desainer? Sebaliknya, mereka melakukan apa yang selalu dilakukan anjing. Mereka mengendus, berputar, mengamati, mungkin sedikit mengibaskan ekor, mungkin memutuskan bahwa mereka tidak ingin berteman. Dan kemudian, mereka kembali menjadi anjing saja. Tanpa kompetisi, tanpa rasa cemburu akan status, tanpa perbandingan dalam diam, hanya rasa ingin tahu. Sekarang, coba bandingkan dengan manusia. Bayangkan Anda berjalan ke ruangan yang penuh dengan orang asing. Dalam hitungan detik, pikiran kita mulai bekerja. Dia lebih sukses daripada saya. Dia tampak lebih muda. Liburan mereka tampak luar biasa. Seandainya aku punya rumah seperti itu. Kebanyakan dari kita bahkan tidak menyadari bahwa kita sedang melakukannya. Membandingkan diri sudah menjadi sesuatu yang otomatis. Hal ini diam-diam mengikuti hidup kita, baik di tempat kerja, di sekolah, di media sosial, bahkan di antara teman-teman. Terkadang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa entah bagaimana kita telah tertinggal. Anjing sepertinya tidak pernah ikut dalam permainan itu. Mengapa? Para ilmuwan yang mempelajari perilaku hewan telah menemukan sesuatu yang menarik. Anjing benar-benar menyadari adanya perbedaan. Mereka mengenali anjing-anjing yang sudah dikenal. Mereka memahami hubungan sosial. Mereka bahkan bisa merasa frustrasi ketika anjing lain mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan. Namun, itu sangat berbeda dengan membangun identitas diri melalui perbandingan. Manusia sering bertanya, apakah pencapaianku lebih baik daripada orang lain? Anjing menanyakan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Apakah aku aman? Apakah aku dicintai? Apakah orang ini keluargaku? Pertanyaan-pertanyaan itu menciptakan kehidupan yang sangat berbeda. Inilah sebuah adegan yang mungkin pernah Anda alami. Anda membelikan anjing Anda sebuah mainan baru, sebuah bola biru cerah. Mainan itu berdecit. Mainan itu memantul. Anda menyerahkannya dengan bangga. Anjing Anda mengendusnya, melihatnya, lalu berjalan ke seberang ruangan dan mengambil sebuah ranting tua yang kotor. Ranting yang jelas-jelas telah bertahan melewati 3 musim cuaca. Manusia hanya bisa menatap tak percaya. Serius? Aku menghabiskan $20 untuk mainan itu. Sedangkan anjingmu berpikir ranting ini sudah sempurna. Anjing memiliki kemampuan luar biasa untuk menikmati apa yang ada di depan mata mereka. Bukan karena mereka sederhana, tetapi karena perhatian mereka tidak terus-menerus teralih pada apa yang dimiliki orang lain. Milikinya. Bayangkan, jika manusia melakukan hal yang sama. Bayangkan saat membuka kulkas alih-alih membuka Instagram. Bayangkan, menikmati matahari terbenam alih-alih membandingkan liburan. Bayangkan tertawa bersama keluarga daripada bertanya-tanya apakah orang lain lebih bahagia. Anjing dengan tenang memilih pilihan pertama itu setiap hari. Inilah sesuatu yang selalu membuatku tertawa. Lemparkan satu bola tenis di taman. Setiap anjing akan menjadi tertarik. Lemparkan 50 bola tenis di taman yang sama, dan kebanyakan anjing tetap mengejar satu bola yang bergerak. Bukan yang paling langka, bukan yang termahal, tetapi yang hidup pada saat itu. Manusia mungkin akan menghabiskan 30 menit berdiskusi bola tenis mana yang punya merek terbaik. Sedangkan anjing sudah mulai bermain. Mungkin mereka lebih bijak dari yang kita kira. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih serius. Banyak orang percaya bahwa anjing bisa merasa cemburu. Dan terkadang mereka muncul saat kita membelai anjing lain. Anjingmu tiba-tiba menyusupkan kepalanya di sela-sela kalian, saat kau duduk di samping orang lain. Anjing Anda diam-diam menyelip ke tengah. Apakah itu rasa cemburu? Mungkin saja. Atau mungkin itu sesuatu yang sedikit berbeda. Banyak peneliti perilaku percaya momen-momen ini seringkali tentang menjaga koneksi. Bukan untuk memenangkan kompetisi. Anjing Anda belum tentu mengatakan, aku harus lebih baik dari anjing itu. Ia mungkin hanya ingin mengatakan, jangan lupakan aku. Ada perbedaan besar. Yang satu berasal dari perbandingan, sedangkan yang lain berasal dari cinta. Pikirkan tentang anak-anak. Seorang anak kecil tidak selalu menangis, karena anak lain memiliki mainan. Terkadang anak itu hanya membutuhkan kepastian bahwa ibunya masih dekat.
Anjing seringkali berperilaku dengan cara yang sama. Mereka tidak selalu ingin menjadi nomor satu. Mereka hanya ingin tahu bahwa mereka tetap memiliki tempat. Rasa memiliki sangat berbeda dengan berkompetisi. Berikut adalah pertanyaan yang patut Anda renungkan. Kapan terakhir kali anjing Anda memedulikan hari kemarin? Jalan-jalan kemarin sudah berlalu. Cakar berlumpur kemarin sudah berlalu. Kesalahan kemarin sudah berlalu. Anjing Anda terbangun dengan siap untuk memulai hari yang baru. Manusia seringkali bangun dengan membawa beban hari kemarin. Kekhawatiran. Tidak heran jika anjing tampak lebih ringan, karena beban yang mereka bawa jauh lebih sedikit. Mungkin, perlombaan terbesar di dunia adalah perlombaan yang tidak pernah diikuti oleh anjing. Dan, mungkin itulah sebabnya mereka tampak begitu bebas. Namun, ada perbandingan lain, yang bahkan lebih berbahaya daripada membandingkan diri kita dengan orang lain. Yaitu perbandingan dengan diri kita sendiri. Suara yang membisikkan, aku dulu lebih baik. Aku seharusnya sudah melangkah lebih jauh. Aku tidak cukup baik. Anjing memiliki hal luar biasa untuk diajarkan kepada kita tentang itu. Juga, bab 2, anjing Anda tidak pernah mempertanyakan apakah dirinya sudah cukup. Bayangkan Anda bangun besok pagi. Dan hanya untuk satu hari, melihat diri Anda sendiri lewat mata anjing Anda. Bukan melalui cermin, bukan lewat resume Anda. Bukan lewat rekening bank Anda. Bukan lewat media sosial, melainkan lewat mata anjing Anda. Apa yang akan anjing Anda lihat? Seseorang dengan rambut acak-acakan? Tidak. Seseorang yang bertambah tua? Tidak. Seseorang yang belum memiliki cukup pencapaian? Sama sekali tidak. Anjing Anda akan melihat sesuatu yang jauh lebih sederhana. Manusiaku sudah bangun, dan entah bagaimana, hal itu saja sudah cukup. Manusia memiliki bakat yang luar biasa. Kita terus menggeser garis finishnya. Lulus, sekarang cari pekerjaan yang lebih baik, sekarang. Beli rumah, sekarang. Hasilkan lebih banyak, sekarang. Menjadi lebih sukses. Begitu kita berhasil mencapai puncak satu gunung, kita segera mulai mendaki gunung yang lain. Anjing sepertinya tidak tertarik pada puncak kesuksesan. Mereka lebih tertarik pada setiap momen. Ada sesuatu yang indah di sini. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa anjing Anda menyambut Anda? Dengan cara yang sama, baik saat Anda pergi selama 5 menit atau 5 jam. Ekornya tidak bertanya seberapa produktifkah Anda. Hari ini, matanya tidak bertanya, apakah Anda naik jabatan? Langkahnya tidak bertanya, apakah Anda akhirnya menjadi sosok yang selalu Anda impikan? Anjing Anda hanya menanyakan satu hal. Anda sudah pulang. Itu saja. Para peneliti sering menggambarkan anjing sangat responsif terhadap ikatan emosional. Bukan status sosial. Sebuah ikatan. Pikirkanlah hal itu. Anjing Anda sama sekali tidak tahu apakah tetangga menganggap Anda sukses. Ia tidak peduli. Ia tidak mengenal konsep mobil mewah, jabatan, jam tangan mahal, jumlah pengikut, ataupun penghargaan. Anjing Anda tidak pernah memperkenalkan Anda dengan berkata, "Ini adalah manusiaku, wakil presiden senior operasional regional." Anjing Anda dengan bangga memperkenalkan Anda dengan cara lain, "Ini manusiaku." Tidak ada hal lain yang diperlukan. Ada sebuah pemikiran yang lucu. Bayangkan jika anjing punya media sosial. Apakah mereka akan mengunggah foto tempat tidur anjing yang mahal? Apakah para labrador akan bersaing memperebutkan siapa yang memiliki kayu terbaik? Apakah anjing Golden Retriever diam-diam akan membandingkan teknik mengibas ekor? Sepertinya tidak. Seluruh platform akan penuh dengan hal-hal seperti menemukan bau yang luar biasa hari ini. Manusia pulang lebih awal, berguling di rumput, bintang 5. Sejujurnya, itu mungkin akan menjadi tempat yang lebih sehat daripada internet. Sekarang, mari kita gali lebih dalam. Mengapa manusia begitu sering membandingkan diri? Karena membandingkan diri pernah membantu kita untuk bertahan hidup. Kita belajar dari orang lain. Kita mengamati, kita meniru, dan kita berkembang. Membandingkan diri itu sendiri bukanlah musuh. Masalah dimulai ketika perbandingan menjadi identitas diri. Ketika kesuksesan orang lain mulai dianggap sebagai bukti bahwa kita telah gagal. Anjing sepertinya tidak pernah terjebak dalam hal itu. Kebahagiaan mereka tidak berkurang hanya karena anjing lain menangkap bola lebih dulu. Mereka hanya akan mengejar lemparan berikutnya. Ada kepercayaan diri yang tenang dalam diri anjing yang sangat saya kagumi. Bukan keangkuhan, bukan pula kesombongan, melainkan sesuatu yang lebih lembut, yaitu penerimaan. Seekor Border Collie tidak pernah berharap menjadi seekor Husky. Seekor Beagle tidak pernah bangun dengan harapan bisa menjadi seekor Great Dane. Seekor anjing penyelamat tidak bermimpi untuk dilahirkan di tempat lain. Anjing memulai dari keberadaan mereka saat ini, lalu mereka menjalani hidup apa adanya. Mungkin, itulah salah satu kebebasan terbesar.
Setiap makhluk hidup bisa merasakannya. Suatu sore, saya memperhatikan seekor Golden Retriever tua berjalan pelan di sebuah taman. Moncongnya sudah hampir memutih sepenuhnya. Langkah-langkahnya begitu hati-hati. Setiap beberapa saat, ia berhenti untuk beristirahat. Di dekatnya, seekor Border Collie muda berlari di padang terbuka secepat kilat. Apakah anjing tua itu tampak malu? Sama sekali tidak. Ia mengendus sekuntum bunga, menatap pemiliknya, lalu perlahan melanjutkan berjalan. Tidak ada kesedihan, tidak ada rasa frustrasi, tidak ada upaya untuk menjadi muda kembali. Hanya ada kepuasan yang tenang. Gambaran itu terus membekas dalam ingatan saya sejak saat itu. Mungkin anjing tidak mengukur hidup dari kecepatannya. Mungkin mereka mengukurnya dari kebersamaan. Mungkin, si Golden Retriever tua itu tidak sedang berpikir, andai saja aku bisa berlari. Mungkin ia sedang berpikir, aku masih berjalan di samping orang favoritku. Terkadang itu saja sudah cukup. Bagaimana jika hanya untuk satu hari? Anda hidup seperti yang dilakukan anjing Anda. Bukan berarti ceroboh atau tanpa ambisi. Tapi tanpa membandingkan harga diri Anda dengan orang lain? Akankah langit terlihat berbeda? Akankah keluarga Anda terasa lebih dekat? Akankah makan malam terasa lebih lezat? Akankah tawa bertahan lebih lama? Saya rasa kebahagiaan lebih mudah tumbuh saat dorongan untuk membanding-bandingkan semakin berkurang. Dan mungkin itulah rahasia anjing Anda selama ini. Ia tidak pernah bertanya, apakah aku lebih baik dari yang lain? Ia hanya bertanya, bisakah aku menghabiskan hari ini bersama orang yang kucintai? Dan, mungkin setelah sekian tahun berlalu, pertanyaan sederhana itu sudah cukup untuk menciptakan kehidupan yang luar biasa di mata seekor anjing. Film 8, Mengapa anjing tidak pernah membanding-bandingkan diri mereka? Bab 3. Anjing Anda tidak pernah merasa malu karena bertambah tua. Izinkan saya bertanya satu hal kepada Anda. Kapan pertama kalinya Anda menyadari munculnya uban? Mungkin hanya satu helai saja. Mungkin ia muncul diam-diam tanpa meminta izin. Anda bercermin, dan dalam sekejap saja, Anda melihat berlalunya waktu. Manusia menyadari hal-hal ini, kerutan, uban, pagi hari yang terasa lebih lamban, dan energi yang tak lagi sebesar dulu. Dan jauh di dalam batin, sebuah suara pelan berbisik, dulu aku lebih muda. Sekarang, izinkan saya bertanya lagi. Pernahkah Anda melihat anjing tua yang mencoba berpura-pura masih menjadi anak anjing? Saya rasa tidak pernah, bayangkanlah seekor Golden Retriever tua. Moncongnya kini sudah hampir memutih sepenuhnya. Hidung yang dulu biasa mendorong pintu hingga terbuka, kini bergerak sedikit lebih lamban. Kaki yang sama, yang dulu berlari kencang melintasi padang luas, kini terhenti setelah beberapa langkah. Telinga yang sama, yang dulu mendengar setiap suara kecil, terkadang melewatkan panggilan pertamamu, namun perhatikanlah. Dengan saksama. Apakah kamu melihat rasa malu? Apakah kamu melihat rasa frustrasi? Pernahkah kamu melihat anjing tua menatap anjing yang lebih muda, berharap ia bisa menjadi seperti mereka? Tidak. Ia cukup melangkah dengan hati-hati satu demi satu. Jujur sepenuhnya pada apa adanya dirinya saat ini. Ada sesuatu yang sangat indah dalam hal itu. Anjing tampaknya tak pernah menghabiskan hari ini dengan menyesali hari kemarin. Manusia seringkali melakukannya. Kita membandingkan diri kita dengan sosok kita di masa lalu. Dulu aku berlari lebih cepat. Dulu penampilanku lebih menarik. Dulu aku punya lebih banyak energi. Anjing tampaknya tak tertarik untuk kembali menjadi versi diri mereka yang kemarin. Mereka cukup menjadi versi hari ini. Sepenuhnya tanpa rasa sesal. Aku pernah melihat seekor Labrador tua yang berjalan perlahan melintasi taman. Seekor Border Collie muda berlari kencang melewatinya bagai kilatan petir. Anak-anak tertawa, Collie itu pun menghilang di kejauhan. Si Labrador tua itu berhenti, menghirup aroma sekuntum bunga, menoleh ke arah pemiliknya, lalu mengibaskan ekornya dengan lembut. Itu sudah cukup. Tak ada kekecewaan, tak ada perlombaan, tak ada perbandingan, hanya sekuntum bunga, 1F. Wajah yang tak asing, di suatu sore yang damai. Terkadang saya rasa anjing memahami penuaan lebih baik daripada manusia. Benar begitu. Ilmuwan menemukan bahwa anjing secara alami menyesuaikan perilaku mereka seiring bertambah usia. Mereka tidur lebih lama, bermain dengan cara yang berbeda, dan bergerak dengan lebih hati-hati. Dunia mereka menjadi lebih kecil, namun seringkali terasa lebih bermakna. Anjing yang lebih tua mungkin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengejar bola, dan lebih banyak waktu untuk berbaring tenang di samping orang-orang. Mereka mencintai, bukan karena mereka telah menyerah, melainkan karena mereka telah menemukan sesuatu yang lebih baik. Kehadiran, inilah sesuatu yang selalu membuat saya tersenyum.
Anjing muda percaya setiap ranting kayu harus dikejar. Anjing yang lebih tua menjadi ahli dalam mengamati anjing-anjing muda. Melakukan pengejaran itu. Mungkin kebijaksanaan tampak seperti itu. Mengetahui petualangan mana yang masih layak untuk dikejar dan mana yang cukup indah untuk sekadar disaksikan. Manusia menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba mempelajari pelajaran itu. Anjing sepertinya menemukannya secara alami. Sekarang, pikirkan tentang anjing Anda sendiri. Mungkin hari ini, ia masih muda, masih berlarian, masih melompat ke sofa bahkan sebelum Anda sempat duduk. Suatu hari, lompatan itu akan menjadi lebih lambat. Suatu hari, berjalan mengelilingi kompleks akan memakan waktu sedikit lebih lama. Suatu hari nanti, anjing Anda akan menatap Anda dengan binar mata yang sama dalam balutan tubuh yang menua. Saat hari itu tiba, janganlah merasa iba pada anjing Anda. Berjalanlah lebih pelan, duduklah sedikit lebih lama, nikmati matahari terbenam bersama, karena anjing Anda tidak akan meratapi tahun-tahun yang telah berlalu. Ia hanya akan merasa bersyukur karena Anda masih berada di sisinya. Mungkin makhluk paling bahagia di dunia bukanlah mereka yang awet muda selamanya, melainkan mereka yang tak pernah berhenti menghargai fase kehidupan yang sedang mereka jalani. Anjing telah menyadari hal itu sedari dulu. Namun, ada satu perbandingan yang tidak pernah dilakukan oleh anjing. Dan barangkali inilah yang terpenting dari semuanya. Mereka tidak pernah membandingkan seberapa besar mereka dicintai. Bab 4. Anjing Anda. Tak pernah bertanya-tanya apakah Anda lebih mencintai anjing lain. Bayangkan ini, Anda sedang berjalan-jalan di sebuah taman. Tiba-tiba, seekor anjing lain berlari menghampiri Anda. Anda membungkuk, tersenyum, mengelus bagian belakang telinganya, dan memujinya sebagai anjing yang baik. Sementara itu, anjing Anda sendiri berdiri hanya beberapa langkah dari sana. Kini, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi selanjutnya? Banyak orang langsung merasa khawatir. Apakah anjingku cemburu? Kadang-kadang, anjing Anda berjalan mendekat dengan tenang, meletakkan kepalanya di bawah tangan Anda atau dengan lembut menyandarkan tubuhnya ke kaki Anda. Orang-orang pun tertawa. Ada yang cari perhatian. Mungkin saja. Namun, mungkin ada sesuatu yang jauh lebih indah yang sedang terjadi. Anjing tampaknya tidak terobsesi untuk dicintai. Paling-paling, mereka hanya menginginkan kepastian bahwa mereka tetap menjadi bagian dari kita. Ada perbedaan tipis di sini. Yang satu berasal dari persaingan. Yang satunya berasal dari ikatan. Bayangkan anak-anak dalam keluarga yang penuh kasih. Seorang anak biasanya tidak menghitung setiap pelukan. Ia hanya ingin tahu, apakah aku masih anakmu? Anjing sering menanyakan hal serupa, bukan apakah aku nomor 1, melainkan apakah kita masih tetap kita. Peneliti perilaku mengamati bahwa banyak anjing mencari kontak dengan manusia terpercaya mereka setelah momen ketidakpastian. Seperti suara asing, lingkungan baru, atau anjing lain yang tidak dikenal. Tujuannya bukan untuk mendominasi, melainkan mencari kepastian. Senggolan lembut pada kaki Anda mungkin hanyalah cara anjing Anda mengatakan, aku cuma ingin memastikan keadaan. Semua baik-baik saja, kan? Ini ada sesuatu yang sangat menggelitik. Manusia sering meminta maaf kepada anjing. Jangan khawatir, aku masih menyayangimu. Sementara itu, si anjing sudah asyik mengejar kupu-kupu. Terkadang kita mengkhawatirkan masalah yang sudah diselesaikan oleh anjing kita 30 detik yang lalu. Anjing memiliki kemampuan luar biasa untuk kembali merasakan kebahagiaan. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menundanya. Bayangkan, jika anjing berpikir seperti manusia. Seekor labrador melihat labrador lain menerima biskuit. Ia menghela napas panjang secara dramatis, dan berpikir, pemilikku jelas lebih menyayanginya daripada aku. Lalu ia mulai membuat podcast. Selamat datang kembali di episode 47. Mengapa tidak ada yang menghargai para labrador? Untungnya, anjing tidak melakukan hal itu. Mereka hanya menunggu. Dan saat tiba giliran mereka merayakannya dengan antusiasme yang sama seperti biasanya. Bukan berarti anjing tidak memperhatikan keadilan. Ilmuwan menemukan bahwa anjing dapat bereaksi ketika imbalan tampak tidak setara. Beberapa mungkin kehilangan motivasi jika anjing lain berulang kali menerima hadiah sementara mereka tidak menerima apapun. Itu bukan rasa gengsi. Itu adalah ekspektasi. Itu adalah proses belajar. Dan hal itu sangat bisa dimaklumi. Tetapi meski begitu, anjing tidak menghabiskan seminggu ke depan untuk terus memikirkan kejadian itu. Manusia mungkin melakukannya. Anjing biasanya lekas beranjak. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa anjing bisa pulih secara emosional. Dengan sangat baik. Mereka tidak membangun identitas diri berdasarkan perbandingan. Identitas mereka berakar pada hal lain. Yaitu hubungan. Mereka tahu langkah kaki siapa yang sedang pulang ke rumah. Yang suaranya berarti waktu makan malam. Yang tawanya berarti bermain. Tangan siapa yang memberikan rasa aman?
Segala hal yang penting dimulai dari sana. Saya sering membayangkan mengajukan satu pertanyaan sederhana pada seekor anjing. Siapakah dirimu? Kurasa ia tidak akan menjawab, aku yang tercepat, aku yang terpandai, aku lebih baik dari anjing sebelah rumah. Kurasa jawabannya akan sangat sederhana. Aku adalah anjing Emily. Aku adalah anjing David. Aku adalah anjing Maria. Bukan karena anjing tidak memiliki kepribadian unik, karena memiliki rasa saling memiliki jauh lebih penting daripada status. Dan mungkin itulah yang telah dilupakan oleh manusia. Kita telah menjadi ahli dalam memperkenalkan diri melalui pencapaian karir kita, prestasi kita, dan gelar kita. Anjing memperkenalkan diri mereka melalui hubungan. Aku dicintai. Aku punya keluarga. Aku tahu di mana rumahku. Mungkin itulah pencapaian yang paling berarti. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan yang kita ajukan di awal film ini. Mengapa anjing tidak pernah membanding-bandingkan diri mereka? Mungkin karena mereka sudah memiliki satu hal yang tidak akan pernah bisa cukup dipenuhi oleh perbandingan. Cinta yang cukup, kebahagiaan yang cukup, tujuan hidup yang cukup. Cukup. Kini, anjing tidak pernah bangun dengan bertanya-tanya apakah diri mereka sudah cukup. Mereka bangun dengan bertanya-tanya apakah Anda akan menemani mereka melewati hari yang indah. Dan biasa saja. Malam ini, saat anjing Anda meringkuk di samping Anda, perhatikan baik-baik. Wajah mungil yang damai itu tidak sedang bermimpi untuk menjadi anjing lain. Ia tidak mendambakan keluarga yang lain. Ia tidak sedang membandingkan dirinya dengan dunia luar. Ia hanya beristirahat dengan tenang dalam kehidupan yang telah dicintainya. Dan, mungkin itulah rahasia sunyi di balik kebahagiaan seekor anjing. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Jika kisah hari ini membantu Anda melihat hidup Anda sendiri dari sudut pandang anjing Anda, maka mungkin kita berdua telah mempelajari sesuatu. Mungkin kebahagiaan tidak menanti di balik sebuah perbandingan. Mungkin ia sudah berbaring dengan tenang di samping kita. Sambil mengibaskan ekornya, mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba memahami kita. Mungkin, akhirnya kini giliran kita. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Jika kisah-kisah ini membantu Anda memahami anjing Anda sedikit lebih baik dan mengingatkan Anda untuk menghargai momen-momen biasa yang masih kalian lalui bersama, kami akan merasa terhormat atas kehadiran Anda bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu.